HK Realindo mempersembahkan. Hai, selamat siang semua sobat properti kita. Sekarang saya ada di depan gerbangnya Amethyst Tower, yaitu gerbang gedung parkir. Sekarang saya lagi sama Mas Indo nih. Kebetulan kita benar-benar lagi di depan gerbang banget nih Mas. Kalau boleh tahu kenapa sih kita nggak boleh masuk? Kayaknya tadi terlihat terkunci gitu ya. Ya, jadi kebetulan gini Mbak, ini info juga untuk sobat properti di rumah. Kalau gedung parkir kita ini kan sedang dalam proses finishing, 93% sekarang posisinya Mbak. Nah, jadi kebetulan banyak pekerja-pekerja di dalam. APD-nya kita lagi kehabisan nih. Sorry, apa namanya untuk helm dan lain-lain gitu. Jadi makanya mungkin kita sampai di sini aja. Nanti mungkin kita akan menampilkan highlight video from inside dari gedung parkir 10 lantai ini. Jadi nanti sobat properti di rumah bisa mungkin menikmati atau video yang kami sajikan. Jadi belum aman ya, semua sobat properti belum aman untuk masuk ke dalam. Makanya kita sekarang jadi cuma hanya di depan gerbang gitu. Ya betul, karena alat keamanannya kan harus safety-nya kan harus lengkap Mbak. Utama juga ya. Iya betul, Juga kita ya. kan takutnya kan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mungkin cuma sampai depan dulu aja. Tapi balik lagi tadi yang saya sampaikan, kita mau coba tampilkan nanti highlight video from inside. Mungkin after ini kita akan tampilkan cuplikan highlight video from inside dari gedung parkir 10 lantai. Oke, berarti kita tinggal tunggu videonya aja ya. Ya. Halo sobat properti di rumah, sekarang saya lagi ada di mana nih Mas Rido? Ada bahan juga di sini. Oke, Mbak Giri, kita sekarang ini lagi ada di kantor proyeknya Amethyst Tower Kemayoran. Kalau tadi mungkin atau live sebelumnya itu adanya di marketing gallery kita syuting. Nah sekarang kita ambil gambar di kantor proyek. Saat ini kita sedang berada di dalam ruangan dari kepala proyek kami, yaitu Bapak Niko. Jadi Bapak Niko berkesempatan hari ini menyempatkan waktu untuk kita interview langsung. Ya. Tadi saya sempat ada penasaran juga sih, saya berdiri di depan gerbang parkir nih Pak, nggak boleh masuk katanya karena memang belum aman. Saya mau tanya juga.
Ya, oke, baik. Mungkin Mbak Gili kita bisa langsung tanya-tanya, barangkali sama properti rumah juga udah penasaran. Nah, silakan Mbak Gili, barangkali ada Boleh Pak, pertanyaan. tadi tuh saya kan sempat di depan gerbang itu Pak, itu kayak luas banget parkirannya, itu kira-kira luas mereka itu berapa parkirannya sendiri? Jadi gedung bangunannya itu terdiri dari 10 lapis. Satu lapisnya itu 30 kali 40, 1.200 meter persegi. Nah di situ itu di dalam satu lantai itu kapasitasnya 44 lot parkir, 44. Jadi in total sekitar 440 ya, 440. Nah yang unik di sistem struktur di parkir yang kita miliki ini adalah fully precast. Jadi dicetak, dirangkai. Jadi kayak nyusun Lego gitu. Oh, di situ Kenapa? uniknya Pak ya? Ya betul. Kenapa itu dipilih adalah karena crash program. Jadi kita dengan sistem struktur seperti itu kita hanya butuh waktu 120 hari untuk membangun 10 lantai itu. Oke. Nah Pak, saya mau tanya nih, untuk kontraktor gedung parkirnya sendiri itu siapa Pak? Kontraktornya itu Wijaya Karya, precast gedung. Jadi mereka yang punya sistem itu, sistem precast itu, dan ber-KSO dengan sister company kita, AK Aston. Aston. AK Aston ya. Terus apakah ada tahan gempanya untuk gedung parkir Pak? Ada. Dari segi unit pasti ada Betul. unsur keamanan juga kan Pak ya? Seluruh standar yang harus menjadi prasyarat konstruksi gedung bertingkat kita penuhi semua, baik itu gempa, beban-beban yang lain. Oke, kalau untuk liftnya sendiri Pak, untuk liftnya sendiri ada berapa dan kira-kira dalam parkiran itu toiletnya itu ada berapa Pak? Liftnya ada 2, Dua. jadi satu passenger, satu emergency. Terus toiletnya satu saja di lantai dasar. Untuk toilet hanya satu di lantai dasar ya Pak ya? Untuk menghindari yang emergency ya, darurat aja. Karena jarak antara gedung parkir dan apartemennya kan cuma 12 meter. Oke. Kalau untuk kekuatan bangunannya Pak, bisa mencapai berapa tahun? Bisa 100 tahun. Oh ya? 100 tahun. 100 tahun? Ya. Lumayan cukup lama ya Rido ya, karena kan Ya. biasanya apartemen itu kan kadang suka ada yang misalnya apa, setahu saya kayak apartemen, karena kan saya juga masih cari-cari tahu nih, kalau apartemen itu kan biasanya dibangun untuk 25 tahun itu ada masa Ya, nanti perpanjangan gitu betul. kan. Tapi biasanya untuk pembangunan unit apartemen, bangunan apartemennya sendiri pun itu memang bisa lebih dari 100 tahun. Karena kan itu baik lagi ya, kita kan beda dengan landed ya. Kalau landed kan memang hak milik kan, Iya. hak milik, dan Iya. kalau kita kan vertikal ke atas. Nah, nanti setiap per 25 tahun itu akan dikirim tim dari Pemprov untuk mengecek ketahanan dari si gedung tersebut. Kalau masih layak, dikeluarkan lagi izinnya. Masih layak, keluarkan lagi izinnya. Seperti itu. Jadi saya jadi agak tahu nih Pak, Ya. masalah apartemen ini. Itu terkait perizinan saja. Oke. Terus siapa nih Pak pengelola gedung parkir ini? Apakah dari pihak kakak atau pihak swasta lain? Nanti kita menunjuk parking provider. Kan banyak ya provider parking yang memang profesional di perparkiran. Oh, oke. Kita akan tunjuk. Supaya lebih rapi lagi Pak ya, Ya, dari betul. sisi maintenance-nya dan Betul. lain-lain seperti itu bagi Saya jadi lihat. Memang kita serahkan ke yang ahli. ahlinya. Betul. Terus kalau misalnya estimasi untuk instalasi listrik dan lain-lain Pak, kira-kira selesainya kapan? Instalasi ya. Instalasi. Ya, instalasi listrik sih sudah sampai lantai 7. Lantai 7. Sampai lantai 7. Jadi hanya tinggal tersisa sedikit. Damkar juga sampai lantai 7. Jadi pipa-pipa sudah. Mereka kan jalan paralel antara konstruksi atas, struktur di atasnya dengan penyelesaian mekanika elektrikal itu yang ngikutin ke atas. Harus bersamaan ya Pak ya. Paralel, Paralel. beberapa paralel. Oke. Terus saya mau tanya nih, untuk rooftop rencana dikosongkan atau masih untuk bisa diparkir atau mau diisi lain gitu Pak?
biar ada pemanisnya lagi. Jadi mobilnya sampai rooftop atau enggak gitu ya? Iya. Sebetulnya secara izin sih kita sampai rooftop, Cuman memang rooftop itu kan tidak teratapi ya, tidak ada atapnya gitu. Jadi kalau dari sisi perizinan 400 lot itu sudah memenuhi izin yang kita ajukan karena rasio fasilitas parkir di kita kan 1:5. 1:5 ya. Mau ditanya juga kan tadi kayaknya ya, udah nanya ini 1:5 berapa sih? Saya terjawab nih 1:5. Izinnya untuk ametis 1:5. 1:5. Terus untuk parkiran sendiri nih Pak, untuk parkiran sendiri apakah fasilitas gedung parkir ini hanya untuk penghuni atau ada yang bisa, mungkin kan ada orang luar yang pengen coba fasilitas di sini atau hanya sekedar makan kayak tadi saya lihat di komersial areanya kan ada tempat makan tuh Pak. Apakah gedung parkir itu hanya diperbolehkan hanya untuk penghuni atau untuk umum pun bisa? Diprioritaskan untuk penghuni bahwa bagaimana nanti parking provider mengelola itu nanti kita serahkan ke pengoptimalan lahan yang ada, itu mereka lah ahlinya. Jadi termasuk yang OYO, karena kan saya dengar nih katanya Ametis ini juga menyediakan bekerjasama dengan OYO ya Pak? Betul, ya, betul. Untuk itu juga ya Pak? Iya, betul. Oke. Apakah gedung ini parkirnya itu di next aja deh pertanyaannya. Saya masih agak penasaran sama yang pertanyaan lain soalnya. Kapan rencana bisa pakai gedung parkirnya? Hopefully sih end of 2020 ini kita sudah bisa mengoperasikan fasilitas ini. Karena tadi saya agak penasaran sih Pak, begitu saya mau lihat ternyata kan masih belum bisa, katanya masih belum aman, kata Mas Rido. Nah, saya penasaran, apalagi tadi Bapak bilang kan kayak ada yang unik dari dalam segi parkirannya, ada yang unik gitu. Jadi sebenarnya kalau progres saat ini itu 97%. 97%. Jadi tinggal 3% saja di finishing. Oke, saya tunggu nih Pak. Saya kan udah kesempatan buat interview Bapak langsung, berarti saya tinggal tunggu 3% lagi 3% untuk bisa lagi. lihat ke atas Ya, parkirannya Pak. Betul, tinggal finishing saja. Jadi gedung parkir ini mungkin Mbak Gili bisa jadi salah satu selling point kita nih, gitu loh. Memang karena dulunya ya boleh lah kita ini ya sharing sedikit ya. Memang dulunya ini kita hanya lahan parkir. Nah sekarang sudah beralih menjadi gedung parkir, semuanya sudah tertata rapi nih. Jadi kebanyakan kan kendala dari satu proyek apartemen itu apabila mereka memiliki unit yang bagus, tapi tidak memiliki fasilitas parkir yang baik. Benar, saya juga pernah ngalamin Ya kan? tuh Mas. Jadi ada apartemen Pak, saya sempat ditawarin ya Pak apartemen, cuman dia tidak memikirkan gedung parkir. Jadi ketika kita masuk, itu kita harus rebutan sama antara penghuni dengan pengunjung gitu loh. Jadi itu yang selalu jadi kendala. Kita bisa klaim bahwa yang pengembang yang memfasilitasi membangunkan gedung parkir ya kami. Biasanya kan bagian lantai yang menyatu dengan apartemennya. Kalau kita memang khusus gedung parkir gitu. Jaraknya nggak jauh, jadi dari gedung parkir Mbak Lili ke area unit kita ini, lobinya, lobi belakang ya, itu sekitar 12 meter ya. 12 meter. 12 meter, dia jalan kaki juga bisa kok. Ya, tadi saya juga soalnya rumah itu kan sebelah banget. Betul. Cuman itu memang jadi selling point juga sih. Betul. Kan begitu saya lihat menarik juga, ada gedung parkir yang disediakan khusus benar-benar untuk parkir gitu. Itu Mewah, ini mewah. Cukup mewah. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin Mbak Gili, mumpung ketemu Pak Niko nih. Karena kalau untuk teknik saya udah sampaikan Pak, kalau untuk teknik saya nggak berani untuk jawab, karena mungkin lebih enaknya langsung ke Pak Niko yang memang paham di bidangnya. Seperti itu Mbak. Udah pesan untuk Unitnya Pak? Unitnya. Itu nanti Pak. Setelah ini kita todong Pak. Setelah ini kita todong Pak. karena ya lokasi kan kita di Jakarta Pusat. Iya. Karena memang menarik banget sih, di mana-mana yang namanya fasilitas itu kan pasti mendukung ya Pak. Tadi saya begitu masuk, saya lihat ada gedung apartemen, komersial juga belum begitu banyak kan, jadi masih ada peluang besar juga gitu. Terus saya juga sempat jalan sih, saya sempat lewatin ke jalan daerah sana tuh yang tiba-tiba saya tanya Mas, oh di depan sana tuh langsung Mangga 2, saya belum tahu soalnya, saya baru sekali juga kan ke daerah sini. Jadi kebetulan posisi Ametis ini di akhir dua jalan besar, Tengah-tengah ya Pak ya? Raja Wali 1 dan Raja Wali 2. Jadi bisa lewat depan dan bisa lewat belakang. Dan aksesnya ke Gambir cuma 5 menit kan. Nah itu wajib punya, karena beberapa customer kita ya
Ya, Pak. Itu ada konsep weekday weekend. Ya, kalau weekday di apa, weekend di rumah. Rumahnya di Bogor. Jadi karena memang kita banyak juga konsumen ini yang dari kementerian-kementerian Mbak Gili. Jadi di daerah Ring-Ring 1 itu Monas dan sekitarnya banyak kementerian-kementerian kan, Iya. perkantoran, badan pusat statistik pun ada konsumen kita dari situ. Jadi memang kita nih ke Jakarta Utara enak nih mau cari makan ke daerah Sunter kan banyak tuh food area. Ya kemudian kita kalau ke area kantor, ya kita menuju ke arah Jakarta Pusat. Karena kita dulu ada tengah-tengahnya nih Mbak. Iya. Itu kan kelebihannya, Iya, kelebihan dan harganya pun masih start from 400 juta Pak. Gitu loh. Bayangin Jakarta Pusat 400 juta. Beli rumah di Jakarta Pusat 400 juta. Impossible Mbak. Udah nggak ada sih. Impossible. Apalagi dengan fasilitas yang benar-benar kayak tadi saya bilang ya. Betul. Area makan kan Kelapa Gading. Ya. Area makan baru Pluit. Ya. Makanannya hebat-hebat. Ini 10 menit doang. Iya, memang banyak. Bener akhirnya Pak tadi. Naik tol ke gerbang tol Kemayoran paling cuma 2 menit 3 menit. Dari sini kan nggak mungkin macet Mbak. Nggak pernah macet dari sini tuh ke gerbang tol Kemayoran nggak pernah macet. Dan nggak banjir. Itu yang paling penting. Nggak banjir. Karena kan kalau Kelapa Gading ada beberapa yang Ya. banjir gitu kan. Mereka memang mungkin mewah banget tapi bendera apa ya kayak nggak boleh sebutin merek ya. Pas begitu keluar tuh saya pernah ngalamin juga itu banjir daerah Kelapa Gading sana. Gitu. Dan kita ini di depan kita persis itu stasiun. Stasiun apa tuh Pak? Stasiun Raja Wali. Raja Wali. Oh yang tadi Bapak Ya. sebut itu ya. Stasiun Raja Wali. Cuman 5 menit lah jalan ke situ. Betul. Jalan kaki itu 5 menit. Jadi masih dalam jangkauan. Iya. Akses yang enak. Itu trayeknya kan sampai Cikarang, sampai Cibitung, Bintaro, ini lewat sini semua. Jadi ke area seluruh Jakarta, komuter lain lewat di Raja Wali. Iya. Nah, oke. Mbak Gili, berarti abis ini Pak, saya mau izin ya Pak. Saya mau masuk ke review ke masing-masing tenan nih Pak, Ya. yang di retail area kita nih. Jadi Boleh. supaya jadi inspirasi juga nih buat sobat properti di rumah. Bukan untuk beli unit aja, tapi bisa untuk beli retail yang kita punya di sini untuk usaha. Ya. Gitu Pak, boleh ya Pak ya? Lebih bagus punya usaha di bawah, Ya. tinggal Tinggal di atas. Ya. Jadi ngontrolnya gampang ya Pak. Betul. Itu tujuannya Pak. Itu dia tujuannya. Ya udah berarti Penasaran sih. boleh kan? Tadi kan baru lihat-lihat aja nih. Lihat-lihat aja, Nah, ini sekarang jalan-jalan. kita coba datang-datangin satu-satu nih Mbak. Kan di bawah ada laundry, ada cafe dan lain-lain. Oke. Ya Mbak ya? Masih banyak waktu kan? Banyak Pak. Siap Oke. untuk supaya saya juga bisa lebih Iya dong. Mumpung lagi di sini Mbak. Jadi sekalian. Oke, jadi sobat properti di rumah, kita coba mau review satu-satu ya tenan-tenan yang sudah join di kita, yang sudah nyewa ataupun beli yang ada di lantai basement kita. Gitu, lantai LG kita sorry. Oke, kita langsung aja Mbak ya. Pak Niko, terima kasih Pak. Oke. Ya, saya pamit ya Pak. Ya, boleh Pak. Ya.
yang tadi diizinkan oleh Mas Soraya, kita mau coba cek ke dalam seperti apa situasi laundry Max Express milik dari Mbak Soraya. Ayo. Hai Sobat Properti, sekarang saya lagi ada di wilayahnya Amethyst Tower nih, tepatnya di komersial areanya. Dan kebetulan sekarang saya ada di depan resto atau bisa disebut cafe ya, cafe at Bite. Dimana sekarang saya ini lagi janjian sama ownernya yang udah nyewa di sini dan juga punya usaha di sini. Dan tadi sebelumnya sudah ada Mas Rido ya yang udah nge-review gimana usaha di sini, yaitu usaha laundry. Sekarang kita panggil ownernya. Sore, Pak Sore, Gili. hai, Mas Gini aja Mas. Oke, Iya. dengan Mas siapa? James, Mas James. Ya, gimana nih Mas? Ada yang mau aku tanya ini. boleh. Sebelumnya, thank you banget udah ada waktu buat kita. Sekarang usaha ini, tapi kok saya lihat agak-agak sepi ya Mas? Kenapa ya Mas? Karena Apakah PSBB sih, Mbak. PSBB ya. Oke. Oke. Tadi memang tadi saya sempet lihat ada bacaan takeaway juga sih ya. Boleh. Tapi memang Karena nggak boleh. memang ngikutin program pemerintah ya Mbak Gili ya, jadi kita mau nggak mau harus PSBB. Tadi ya kita bukanya sampai sini nih Mbak. Oh, Karena gitu. saking ramenya di apartemen ini ya, tapi karena program pemerintah jadi mau nggak mau, jadi saya terima PSBB. Saya terima takeaway aja dulu. Oke. Terus ada yang saya mau tanya juga nih. Mas James sendiri tadi ya? Mas James sendiri udah berapa lama buka di sini? Baru 4 bulan kalau nggak salah 4 sih. bulan? Ya. 4 bulan, tapi semenjak PSBB ini Ya memang karena PSBB agak turun ya, tapi Omsetnya kalau sendiri untuk ya, oke. sebelum ada PSBB, alhamdulillah rame Mbak. Jadi sehari itu saya bisa, ya pokoknya kewalahan lah istilahnya ya. Oke. Terus kalau trafficnya bagaimana saat ini Pak? Trafficnya alhamdulillah kalau untuk sebelum ada PSBB rame Mbak. Oke Mas James, Ya. sebenarnya aku mau tanya nih, kalau untuk per hari ini atau sehari-hari biasanya itu bisa ngabisin berapa bos? Atau berapa porsi makanan? Dalam sehari penjualan saya alhamdulillah bisa di angka 200-an porsi ya Mbak. 200 porsi pada saat PSBB kayak Oh. sekarang ini ya. Ya. Mungkin terbantu dari si penyewa yang ada di sini. Betul. Karena PSBB kan mungkin ada WFH juga, Yes. jadi orang banyak yang mesen juga. Ya, betul. Oke. Terus selain ini, selain kafe yang Mas punya, ada kompetitor lain nggak? Nggak ada Mas sejauh ini, masih saya sendiri di Masih sini. ada pantesan rame ya Mas ya. Alhamdulillah. Nah Mas James, sekarang Ya. aku mau tanya nih, untuk maintenance fee-nya sendiri berapa Mas? Maintenance fee-nya di apartemen Amethyst itu per meternya dikenakan harga Rp25.000. Dari Per meter persegi. ini ya. Ya. Oke. Oke, sebelumnya thank you banget nih Mas James Sama-sama, atas Mbak Gili. waktunya. Semoga jadi inspirasi buat sobat properti di rumah juga. Terus buat sobat properti yang di rumah yang lagi main ke Amethyst Tower nih, jangan lupa mampir juga. Owner juga udah kenal kan ya. Ya Mas. Makasih. Oke, thank you waktunya Sama-sama, Mas Mbak Gili. James. Halo Sobat Properti. Oke, Mbak Gili. Ini sekarang kita ada di mana nih Mbak? Komersial areanya si Amethyst Tower sendiri. Oke, nah Mbak Gili udah mulai ngerti nih, udah mulai apal nih spot-spotnya. Jadi kita memang sekarang sedang ada di Indomaret Mbak. Ini retail satu-satunya, maksudnya untuk yang waralaba. Jadi memang di sini kita tidak berikan kompetitor sejenis untuk waralaba yang sejenis. Jadi hanya ada Indomaret saja di sini. Indomaret ini terdiri dari 3 ruko dijadikan satu. Jadi ini dari 3 ruko Mbak, dijadikan satu. Dan selama ini Indomaret inilah yang berdiri retail awal dan menghidupkan area retail atau komersial area di Amethyst Tower Kemayoran ini Mbak. Jadi kalau misalnya yang mau buka usaha di sini dijamin dia nggak ada kompetitor ya, karena setiap usaha itu cuma ada satu. Misalnya kayak tadi aku lihat laundry, Betul. terus cafe gitu kan. Dan sekarang ada Indomaret juga. Betul, betul. Tapi kalau kafe, mungkin nanti kalau ada yang buka resto masih bisa sih Mbak. Bisa, buka tapi mungkin beda makanan. usaha ya, beda jenis Beda makanan. brand, betul. Dan beda jenis makanan, betul, betul, betul sekali. Seperti itu. Jadi di kita di Amethyst Tower Kemayoran ini, inilah tadi retail area dan ada kios-kios yang ada di belakang yang masih belum laku Mbak.
jadi masih belum sold. Ya, jadi kalau misalnya sobat properti di rumah memiliki inspirasi dari hasil live kita hari ini dan akan membeli kios, itu masih bisa menghubungi kami, sales representatif kami, atau bisa menghubungi saya di 087 888 109 888. Jadi buat yang mau coba-coba lihat atau review apartemen dan komersialnya bisa langsung ya. Ya. Hubungi ke nomor itu. Ya, ke nomor itu 087 888 109 888. Nanti akan dibantu oleh tim sales kami. Saya akan ke tim sales kami. Oke, Mbak, mungkin seperti itu. Tadi sudah kita review mengenai laundry, kemudian review mengenai cafe, dan ini waralaba kita, Indomaret. Nextnya kita akan ada ATM. Nah, sekarang sedang proses untuk pemasangan instalasi-instalasinya. Jadi mudah-mudahan mungkin di bulan depan atau 2 bulan lagi sudah ada ATM lengkap di sini. Itu jadi ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi. Jadi kalau mau ngambil ATM gak usah jauh-jauh kemana-mana. Jadi bisa turun ke bawah, kemudian ambil langsung di ATM. Dan centernya juga. Yes, betul sekali, Mbak. Tapi sebelumnya saya udah thank you banget nih Mas Rido, udah jalan-jalan juga. Tadi saya juga udah sempat nanya-nanya juga sama owner punya usaha. Ya. Jadi kan inspirasi saya juga nih buat saya mungkin yang mau usaha di sini lumayan Ya. loh, karena belum banyak kompetitor juga di sini. Ya. Nah, peluangnya masih besar banget. Ya, betul Mbak. Jadi memang kalau Mbak pun juga nanti ada konsumen gitu yang mau ini, bisa di-refer ke kami, Mbak. Ya, bisa di-refer ke kami. Tentunya nanti akan ada komisi khusus untuk Mbak. Itu Oke. yang saya tunggu. Ya, oke seperti itu Mbak. Ya, Oke. terima kasih waktunya Mbak. Sama-sama Mas Rido, thank Terima kasih you Mbak. juga. Ya, mari Mbak.